Dan dalam menulis itu kan Kak pasti ada nerima kendala nih atau hambatannya gitu. Bagi yang pemula, kira-kira cara mengatasi kendalanya nanti mungkin ditemukan bagi pemula yang baru menulis, itu gimana kalau menurut Kakak? Eh, Kalau menurut aku biar kita nambah skillnya, biasanya ikut kelas nulis atau ikut komunitas menulis. Biar secara teknis kita lebih bagus, kita kayak menemukan teman-teman yang sama-sama suka nulis. Jadi kayak dia kok rajin, aku harus rajin juga nih. Tulisan dia kok jadi tambah bagus ya, aku harus jadi tambah bagus lagi nih gitu. Jadi kita tuh kayak punya temen buat sharing, buat mungkin acuan juga gitu. Masa segini-gini aja sih, kan nggak mungkin gitu. Jadi ada motivasi untuk menulis. Kalau kita ikut kelas online, komunitas menulis, itu bagus sih menurut aku. Ya benar. Dan ini Kak, kalau misalnya ditanya, kan Kakak nulis film pendek, kemudian web series yang ditayangkan di Big Production, kira-kira ada nggak perbedaan di antara keduanya yang mungkin yang paling apa namanya yang paling membedakan gitulah antara film pendek sama web series yang pada akhirnya oh aku harus nulis ini aja lah, fokus ke sini daripada ke sini gitu. Uh, Enggak sih, kayak sama aja ya. Sama. Sama-sama seru sih. Dengan kelebihan dan kekurangannya, seru sih ya kalau menurut aku gitu. Mungkin karena web series ini ada apa namanya lebih panjang ya Kak ya episodenya, kemudian dari segi alurnya juga. Dan yang saya pengen kali tanyakan itu mempertahankan alurnya sih Kak untuk web series itu. Karena kan dia misalnya kayak KMTSE aja ya kan. KMTSE itu kan sampai 15 episode lebih ya. Itu kan supaya penonton tetap setia menonton itu harus kita bisa mempertahankan alur ceritanya itu gimana? Ya, pertama kita bikin alur per episode dulu. Jadi kalau bikin web series itu kita kayak bikin dua bagan gitu. Jadi kita bikin alur secara umum, biasanya dibikin sinopsis gitu. Terus dibikin alur per episode. Kita bikin episode 1 sampai episode 17 ya, kalau nggak salah ya, KMTS itu. Yeah. Episode 1 sampai episode 17 tuh kita bikin bagannya, alurnya nanti sini. Misalnya si Imam dari tukang ngomel-ngomel, tiba-tiba dia jadi hijrah, tiba-tiba dia ketemu Hana, terus jatuh cinta, terus cemburu, terus marah, terus misalnya debat sama Mario apa gimana gitu. Itu kita udah ditentukan gitu, alurnya tuh kayak udah ditentukan gitu. Biasanya per episode udah diatur sih, ini tuh di episode berapa Imam akan jatuh cinta, di episode berapa dia patah hati, atau pas ngelamar ditolak, itu udah ditentukan sih. Jadi iya sih, jadi kalau mau menulis skenario web series biasanya harus bikin dua bagan gitu, jadi alur umum sama alur per episode, biar kita bisa mempertahankan tensi alurnya, tensi emosi penontonnya tuh lebih kejaga gitu. Udah gitu Kak, apakah di setiap jalan cerita, nah kan pada saat itu kan udah ditulis ini skenario-nya sedemikian rupa sampai mungkin episode ke-17 atau yang lain lah gitu. Nah kira-kira di pertengahan episode ada nggak kadang terjadi perubahan cerita, entah karena permintaan dari fans, misalnya kok kayak gini sih, kemudian yang menjodoh-jodohkan akhirnya alur ceritanya itu berubah gitu. Pernah nggak yang kayak gitu? Alhamdulillah belum sih. Oh, belum pernah. Karena biasanya kalau udah tayang, biasanya skripnya udah selesai. Jadi syuting dimulai itu ketika skrip sudah 80% jadi gitu. Jadi walaupun dijodoh-jodohin itu nggak ngefek, Oke, oke. alurnya tetap kayak gitu. Jadi biasanya udah jadi 80%-nya, insya Allah udah jadi kalau syuting udah mulai gitu. Oke. Masya Allah. Jadi tadi udah banyak disampaikan sama Kak Hayati terkait dengan awal mula menulis beliau, kemudian tekniknya dan apa aja yang harus dipersiapkan bagi pemula untuk memulai menulis, kemudian pengalaman beliau di production.
Nah, kalau misalnya Kak diminta untuk kira-kira apa sih yang mau dikasih ke teman-teman yang melihat ini, yang bagi yang menyukai menulis gitu, tapi belum ada ruang ini untuk mengungkapkan isi hatinya lewat tulisan itu. Kadang kan gini, kebanyakan orang suka nulis tapi belum berani untuk menyampaikannya lewat tulisan, atau suka nulis, udah suka nulis aja tapi nggak disalurkan kayak misalnya ke media, kemudian ke yang lain-lain, tapi cukup ke dirinya sendiri. Kira-kira saran dari kakak itu gimana? Saran dari aku pede aja. Jadi malah di sekarang tuh banyak aplikasi yang mendukung kita buat latihan menulis gitu. Kayak mungkin kalau malu nulis di Facebook atau Instagram banyak teman kita yang kenal, mungkin kita enggak malu ada teman-teman gue gitu kan. Jadi mungkin bisa ke yang lebih private kayak ke Wattpad, ke Tumblr juga kan ada kan. Banyak sih aplikasi menulis yang kita tuh bisa secara privacy nulis di situ. Yang penting kita tuh terus latihan. Soalnya kalau kalau menulis itu kayak atlet. Jadi kalau nggak dilatih tiap hari tuh susah gitu. Jadi biasanya makin sering latihan, insya Allah makin bagus gitu. Gak usah malu-malu, nggak apa-apa kok. Kalaupun gini sih, pernah seseorang bilang gini, setiap tulisan akan menemukan pembacanya. Jadi kamu nulis apapun pasti ada aja yang baca gitu, bakal ada yang apresiasi gitu. Kalau ada yang kritik ya udah anggap aja, oh berarti emang harus lebih bagus, oh berarti harus lebih baik dari yang ini gitu. Jadi kalau ada yang kritik ya terima dengan hati lapang, terus ya udahlah nulis aja terus gitu. Nggak ada seseorang yang tulisannya langsung bagus sih, menurut aku nggak ada juga sih. Pasti semuanya tuh pernah alay pada masanya gitu. Jadi nggak usah malu. Ada nggak rencana yang lebih besar lagi gitu selain nulis film pendek sama web series, atau memang udah pernah ada orang yang mengajak atau gimana gitu? Kemarin sih terakhir baru nulis buat Hijaya Cinta the Movie ya. Oh iya. Iya kan, insya Allah itu ke bioskop, insya Allah doain aja ya. Iya. Mohon doanya semoga lancar gitu. Siap. Baru itu sih kayaknya proyek selanjutnya baru web series sama short movie aja. Berarti kalau kan kembali ke Hijaya Cinta yang bakal dijadikan film di bioskop nih, itu dari kalau web series itu kan sampai episode berapa gitu kan? Berarti kalau misalnya dijadikan film di bioskop itu dirangkum gitu kan? Kita lihat nanti ya. Rahasia, masih Jadi masih rahasia. Ya masih rahasia. Ditunggu trailernya aja. Ya. Soalnya dari bulan Juli kemarin juga kan lagi nungguin film itu juga kan, dan udah kemarin kan ada rencananya bulan Juli Kak ya bakal ditayangin. Tapi mundur ya karena corona ini kan, bioskop belum buka ya kan. Ya intinya kami sebagai penonton setia dari B Production selalu menunggu karya-karya dari B Production. Dan yang terakhir kemarin itu web series Andai juga udah sampai episode 3. Cuma memang belum sempat nonton yang ketiga ini. Masih sampai episode 2 gitu. Dan memang pemain baru ya Kak ya. Dari pemain baru kan yang tokoh akuatnya udah pemain lama. Saya lihat kayaknya Kak. Gitu ya. Iya, yang Aini, yang Dwike, yang Alfi itu hasil casting. Jadi kalau open casting ikut aja. Aduh. Lokasi saya jauh Kak. Kan kemarin pernah itu open casting kan. Cuman kan lokasi saya kan di Medan. Jauh. Oh iya benar. Khusus Jabodetabek sih. Kayak hasil casting tuh kayak Alfi kemarin, Karuri juga casting gitu. Berarti kalaupun casting itu setiap berapa kali Kak dibuka? Siapa tahu teman-teman ini mau bergabung gitu. Setiap dibutuhkan karakter yang sesuai dengan tokoh yang ada di skripnya. Berarti jadi biasanya kalau ini tokoh. Berarti tiap web series? Enggak tiap web series sih.
mungkin waktu-waktu tertentu aja sih biasanya. Oke, Oke, udah banyak ya Kak tadi cerita-cerita, sharing-sharing terkait apa aja yang bisa disampaikan dari Kak Hayati terkait penulisan dan yang lainnya. Dan kalau ditanya, ini terakhir ya Kak, kira-kira apa yang mau disampaikan buat teman-teman yang nonton ini? Terutama Kak nulis. Yang nonton ini. Nah, terutama yang suka nulis, yang suka nonton di production, yang mungkin banyak fans-fans dari Big Production itu ada, kan saya sempat baca-bacain juga nih komentar-komentar di YouTube kan, ada ngasih saran dan sebagainya, kemudian yang lainnya lah gitu. Kira-kira apa yang mau disampaikan? Buat penikmat karya Big Production, ambil baiknya, buang buruknya gitu. Jadi mungkin ada yang kadang-kadang saya juga sering baca sih komennya kayak gini, oh kayak gini gitu. Jadi ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Kalau karena emang nggak ada karya yang sempurna, jadi benar. Jadi kami masih terus belajar gitu. Ya. Dan terima kasih sudah menonton karya-karya Big Production. Siap Kak. Insya Allah selalu nonton, dan alhamdulillah memang selama nonton di production juga banyak manfaatnya sih. Saya awal mulanya itu pada saat Hijaya Cinta, dari Hijaya Cinta dan akhirnya sampai sekarang kan, karena memang alur cerita dari Hijaya Cinta tuh memang baru pertama kali ini saya melihat endingnya itu luar biasa. Endingnya luar biasa. Antara Imam sama Alif kalau nggak salah ya. Imam sama Alif. Adam sama Alif. Adam sama Alif. Alif sama Adam. Adam sama Alif Kak Imam. Itu memang luar biasa endingnya. Kemudian ya kayak apa ya? Ya kita namanya sebagai penonton kan pasti mengukur ini kira-kira ceritanya sama nggak sama pribadi kita, kemudian gitu kan. Sama nggak sama pengalaman yang pernah kita rasakan, dan memang banyak manfaatnya gitu. Jadi ditunggu karyanya Kak Hayati, dan buat penonton juga terus pantengin di productionnya gitu. Mungkin itu aja Kak Hayati dari sharing kita. Ya, terima kasih. Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf, dan terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya setengah jam lebih ya, atau setengah jam di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Kak Hayati bermanfaat buat kita semuanya. Sekali lagi terima kasih Kak. Ya, terima kasih juga sudah diundang dan sudah menonton. Terima kasih. Ya Kak, sama-sama. Salam buat keluarga dan semoga karirnya semakin melejit, terutama di production. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga. Ya, makasih banyak.